Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve. Salve. Pemirsa umat Kristiani Katolik di mana saja berada, senang bisa berjumpa kembali dalam acara Pelita Kasih. Telah hadir bersama dengan kita pembimbing masyarakat Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Ibu Reina Febriana Koraa, SSMSI. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan, luar biasa. Ya. Nah, kali ini tema yang akan kita bahas bersama adalah keluarga sebagai Ecclesia Domestica. Nah, Ibu bisa dijelaskan apa makna keluarga kita ini sebagai Ecclesia Domestica? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya mau menyapa umat Kristiani Katolik dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dan terima kasih bahwa pada kesempatan ini oleh TVRI Gorontalo kita bisa berjumpa dalam acara Pelita Kasih Katolik. Pada kesempatan ini kita berdua, host dan saya bersama-sama akan menggurmuli tema tentang keluarga sebagai Ecclesia Domestica ya. Ecclesia Domestica itu kan bahasa Latin ya Pak? Iya. Iya, yang artinya gereja rumah tangga. Oh iya. Iya. Jadi keluarga sebagai Ecclesia Domestica atau gereja rumah tangga adalah istilah yang pertama kali dituliskan oleh bapak-bapak gereja kita dalam Konsili Vatikan II dalam dokumen Lumen Gentium atau Terang Bangsa-Bangsa, disebutkan sebagai gereja rumah tangga yang kemudian juga diangkat oleh Paus Yohanes Paulus II dalam Familiaris Consortio, disebut juga gereja mini atau gereja rumah tangga. Jadi maknanya ketika keluarga disebut sebagai gereja rumah tangga, itu kita melihat tentang peran penting dari keluarga sebagai komunitas basis dari gereja. Kita tahu bahwa gereja adalah kumpulan dari keluarga-keluarga. Keluarga menjadi sel terkecil dari gereja. Tapi kecilnya ini punya peran yang berpengaruh pada gereja besar. Iya kan? Maknanya apa? Keluarga sebagai gereja rumah tangga, keluarga menjadi komunitas pertama dari sebuah atau seorang pribadi dalam keluarga. Ayah, ibu, anak-anak. Terlebih anak-anak pertama-tama belajar di dalam keluarga tentang imannya, tentang sabda Tuhan, tentang doa dan kebajikan Kristiani yang diajarkan gereja. Keluarga menjadi pusat iman yang pertama dan utama dari seorang pribadi yang ada dalam keluarga. Dan keluarga menjadi gereja rumah tangga juga karena dalam keluarga itu setiap pribadi belajar tentang hidup sakramental. Di situ dia mulai belajar bagaimana dia menjadi anggota keluarga umat Allah lewat sakramen pembaptisan. Di situ dia belajar bagaimana mengampuni sebagaimana yang diajarkan dalam sakramen pengampunan. Dia belajar bagaimana hidup berkurban, yaitu yang selalu diajarkan dalam sakramen Ekaristi. Dalam keluarga pertama dan utama anak belajar tentang itu semua. Dan gereja rumah tangga juga diberikan gelar kepada keluarga karena keluarga menjadi miniatur dari gereja besar. Karena gereja besar adalah persekutuan umat Allah dan keluarga adalah persekutuan umat Allah terkecil. Jadi menjadi gambaran bagaimana gereja besar itu bisa dilihat dalam kehidupan keluarga Kristiani Katolik. Seperti itu. Baik Bu. Jadi mengapa keluarga Katolik ini dinamakan gereja rumah tangga oleh tadi dikatakan dalam Konsili Vatikan II? Itu yang seperti saya katakan tadi bahwa di sini
gereja melihat bahwa keluarga ini bukan sekedar kumpulan individu-individu. Orang-orang, Iya, kumpulan orang. bapak, ibu. Iya. Tetapi keluarga ini adalah persekutuan pribadi. Orang punya talenta di dalam situ. Iya. Dia punya talenta untuk berkembang dan mengembangkan dirinya. Dan keluarga sebagai gereja rumah tangga punya peran penting untuk membangun unsur-unsur yang ada dalam pribadi manusia yang ada dalam keluarga itu. Sehingga gereja melihat bahwa keluarga ini dalam dirinya punya potensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan bagaimana yang diharapkan gereja. Dan itu menjadi pusat perhatian dari misi gereja bahwa keluarga Katolik harus mendapatkan perhatian khusus, pembinaan, pendidikan, sehingga setiap pribadi dalam keluarga itu boleh tumbuh sebagaimana yang dikehendaki Tuhan lewat ajaran-ajaran yang diberikan kepada kita. Baik Ibu, jadi memang dikatakan tadi persekutuan pribadi, cuman ya dari keluarga itu anak-anak belajar banyak hal, mulai dari keterampilan dasar, kemudian orang tua juga bisa mencari nafkah, melatih jangan hanya berdiam diri saja, tapi punya harapan keluarga kita ini mau dibawa kemana. Karena itu memang harus mengupayakan semaksimal mungkin keluarga mereka ini bukan hanya berkembang secara iman, tapi juga secara jasmani. Nah, bagaimana peran keluarga ini sebagai eklesia domestika? Tadi dikatakan dalam hidup beriman, tapi juga dalam hidup sosial, dalam hidup bermasyarakat. Iya. Jadi peran keluarga sebagai gereja rumah tangga ini dalam partisipasinya selain ke dalam maupun keluar. Ya, betul. Jadi pertama-tama keluarga harus membentuk di dalam dirinya sendiri. Dia harus kokoh, kuat, teguh dalam imannya, paham dengan benar tentang ajaran imannya, baru dia bisa keluar. Ketika dia keluar tanpa kuat di dalam, ancamannya adalah bisa goyah, bisa tidak jelas orientasi, bisa terbawa arus dalam kehidupan saat ini. Jadi peran keluarga sebagai gereja rumah tangga pertama-tama mengajarkan kepada setiap pribadi dalam keluarga tentang apa yang Tuhan mau dengan kehadiranmu di dalam dunia ini. Jadi bukan kebetulan dalam keluarga itu saya sebagai istri, ada suami, ada anak-anak. Tetapi kehadiranmu sebagai suami, kehadiranmu sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak, Tuhan mau sesuatu kau buat di situ. Karena itu keluarga yang menyadari bahwa mereka dipanggil untuk misi Tuhan hadir di dunia ini, harus kokoh kuat dalam ajaran imannya. Ketika kokoh kuat dalam ajaran imannya, kokoh kuat secara pribadi, apa yang selanjutnya? Anda tidak berhenti di dalam, keluar bersaksi di tengah masyarakat. Keluar bersaksi di tengah masyarakat adalah Anda terlibat dalam kehidupan berjemaat. Ya tentu ya kita ke ibadah, ada panggilan-panggilan kegiatan keagamaan kita rajin, kegiatan kemasyarakatan kita terlibat, kita terbuka peka terhadap keadaan masyarakat di sekitar kita. Bagaimana? Betul Ibu. Ya. Jadi memang paling terasa sekali misalnya dalam kebaktian duka. Orang selalu melihat keterlibatan, umat ini hadir, keluarga ini hadir, terlibat. Jadi memang bukan hanya tadi secara internal, tapi kita juga harus keluar memberi diri dalam pelayanan bersama dengan umat. Nah, apa yang harus kita upayakan atau dilakukan sebagai anggota keluarga, Bu, agar benar-benar dikatakan sebagai gereja rumah tangga? Ya, pertama-tama yang harus dibuat, keluarga memang bekerja keras. Iya. Karena
keluarga berperan pertama memberikan kesadaran kepada anggota keluarganya, bapak, ibu, anak-anak. Tugas saya ini sebagai bapak, tugasnya sebagai ibu dan anak-anak, tugasnya seperti ini. Dan tugas-tugas yang seperti kelihatannya kewajiban belaka, sebagaimana keluarga-keluarga lain, harus kita tambahkan nilai lebih sebagai keluarga Kristiani. Bahwa kita dipanggil oleh Tuhan lewat keluarga ini untuk menghidupi ajaran imannya, dan kita dipanggil untuk bersaksi tentang apa yang kita terima. Sehingga keluarga berperan di sini bagaimana bapak keluarga menjadi pembimbing. Toh? Jadi ya sering kita bilang juga sebagai imam dalam keluarga. Dan ibu bagaimana dia mendampingi suami sehingga satu visi misi dalam mendidik anak-anak. Kadangkala dalam keluarga kalau bapak lagi bicara agak keras, biasanya mama mulai membela. Dan pada akhirnya anak-anak jadi bingung yang benar mana, yang salah mana. Jadi hilang nilai yang mau disampaikan karena ada pembelaan. Jadi dalam proses pendidikan nilai dalam keluarga, bapak dan ibu harus punya visi yang sama. Jangan bapak jalan sendiri, ibu jalan sendiri, pada anak-anak jadi bingung ikut yang mana dan akhirnya mengambil jalan sendiri. Seperti itu. Jadi dalam keluarga kita memberi ruang kepada setiap pribadi, karena kita katakan keluarga adalah persekutuan pribadi dan pribadi itu mempunyai kehendak bebas. Dia punya talenta masing-masing. Sekalipun yang lahir itu keturunan kita, anak-anak kita, tapi harus kita akui bahwa setiap pribadi mempunyai kekhasan yang unik yang berbeda dengan yang lain. Jadi kita memberi ruang dalam keluarga, setiap anggota keluarga berhak menyampaikan pendapat. Kalau dalam keluarga kami, tetap ada anak-anak di dalam keputusan keluarga dilibatkan. Apalagi menyangkut keputusan untuk anak itu, sekolah ataupun masa depan mereka. Selalu diserahkan kepada mereka. Jadi sebagai orang tua, misalnya saya menyatakan bahwa mama mau kamu seperti ini, tapi kamu mau jadi apa? Ditanyakan kepada mereka. Ditanya kepada anak-anak. Bahkan keputusan penting seperti waktu yang lalu ketika anak-anak saya harus pindah sekolah, saya katakan keadaan situasi keluarga seperti ini, jadi mama papa ngambil keputusan untuk sementara kamu harus pindah dulu. Tapi kamu bagaimana? Itu anak-anak saya masih kecil. Satu masih kelas 2 SD, yang satu masih SMP kelas 1. Lucu. Sudah ditanyakan. Itu yang saya tidak akan lupakan. Mereka berdua langsung bilang, izin mama, silakan. Boleh kami berembuk dulu? Lucu memang. Tetapi itu pengalaman sejak dari kecil itu sampai mereka dewasa, segala sesuatu yang akan mereka putuskan, mereka bicarakan. Dan ada kesalahan-kesalahan keputusan yang diambil selalu mereka sampaikan. Sehingga rumah ini menjadi tempat mereka kembali. Tidak pernah mereka lari mencari keluar. Selalu kembali ke dalam. Mama, kita salah dan itu. Ya sudah, yang penting kamu menyadari salah dan sekarang kamu mau buat apa? Mau memperbaiki? Seperti itu. Jadi harus ada ruang seperti itu karena setiap pribadi dalam keluarga punya hak. Ketika kita misalnya dengan anak-anak, kamu anak-anak tahu apa? Kita sudah membunuh karakter mereka. Sampai besar kita melihat anak-anak yang kalau di luar suka demo, suka misalnya vokal. Tapi ketika di rumah diam, tidak ada suara, ada seperti itu. Karena tidak ada ruang dalam keluarga. Sehingga diluarkan siapa yang akan melarang. Lebih baik kita melihat anak-anak kita sebebas apapun bersuara di rumah, berekspresi kita lihat. Jangan kita nanti lihat di media sosial, wow, anak saya sudah seperti ini, waduh, seperti itu. Nanti kaget-kaget sendiri. Jadi pengalaman dengan anak-anak saya di keputusan yang penting itu,
saat mereka harus pindah sekolah itu saya tidak pernah lupa, karena sekecil-kecilnya mereka katakan izin mau berembuk dulu, dan sampai pada suatu keputusan kami boleh pindah, tapi ada persyaratan, dan dibilanglah tapi ini bagaimana mama dan papa boleh gitu. Karena mereka menerima, jadi kami pun bisa menerima apa yang dipersyaratkan. Sudah jadi jalan seperti itu. Dan begitu kita sudah membentuk gereja itu sebagai gereja rumah tangga. Bukan gereja tangga rumah. Kalau tangga rumah kan seenaknya. Mau turun boleh, mau naik boleh. Gitu. Tapi rumah tangga. Kita punya rumah, dan tangga itu membawa kita selalu kembali ke rumah kita. Iya. Sangat menarik Ibu apa yang tadi sudah disampaikan. Dan ternyata ya perjalanan keluarga itu tidak semulus yang kita harapkan. Sebelum menikah sudah punya impian, dambaan menjadi seperti ini. Tapi ketika menjalani itu ya memang di sanalah perjalanan yang sebetulnya sebagai tadi dikatakan gereja rumah tangga. Memang betul-betul harus bertahan. Kita sudah dimeteraikan sebagai keluarga lewat sakramen perkawinan. Nah, marilah kita menjalani itu atas dasar iman yang kuat. Pemirsa umat Kristiani Katolik, kita masih melanjutkan pembahasan, namun jangan dulu beranjak dulu, kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Nah Ibu tadi bisa dilanjutkan masalah-masalah yang dominan ini yang dialami keluarga, apakah itu nantinya bisa membuat keluarga ini tidak layak disebut gereja rumah tangga atau seperti apa? Oke. Gereja rumah tangga yang dilabelkan kepada keluarga Katolik tentu itu sangat ideal. Tapi sebagaimana tadi saya katakan bahwa dalam keluarga itu kumpulan juga manusia yang punya kelebihan dan kekurangan, maka sebagai keluarga Katolik kita juga punya kelemahan. Sebagaimana keluarga-keluarga lain yang mengalami permasalahan, kita pun keluarga Kristiani Katolik mengalami banyak permasalahan. Saya sering dipanggil diskusi, konsultasi tentang masalah keluarga. Ada banyak hal yang terjadi dalam keluarga, tapi dua hal saja yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini yang banyak sekali menggerogoti keluarga Kristiani Katolik, yaitu satu masalah komunikasi. Komunikasi dalam keluarga itu penting, tetapi kadang miskomunikasi. Ketika yang kita inginkan sebagai istri tidak tersampaikan dengan baik kepada suami, begitu pula sebaiknya, itu pasti trouble. Begitu juga cara anak-anak mengekspresikan dirinya dengan tidak, untuk kita orang tua melihatnya, aduh tidak cocok, tidak baik, dan salah lagi komunikasi. Pada akhirnya kita dicap sebagai orang tua yang ketinggalan zaman, orang tua yang kolot. Kadang-kala juga kita mencap anak kita ini itu. Tetapi apakah itu mengurangi nilai keluarga? Tentu tidak. Karena keluarga kita berproses sebagaimana setiap pribadi dalam keluarga. Setiap anggota keluarga tentu dipengaruhi oleh zamannya, oleh lingkungannya. Begitu pula cara hidup berkeluarga. Jadi kita keluarga yang harus peka dan responsif terhadap perubahan yang ada. Contoh, komunikasi. Kayaknya lebih senang kita komunikasi di dunia maya daripada dunia nyata. Ya kan? Betul, Ibu. Kita melihat suami senyum-senyum karena baca WA, buka Facebook, Instagram. Tapi kalau dengan istri dan anak, waduh, ya toh, kadang ini berdasarkan curhat gitu lah. Dan
Anak-anak lebih suka bicara lewat game, rame, tapi dengan orang tua tidak ada suara. Itu masalah. Iya. Nah sekarang menghadapi situasi itu kadang saya mendengar, tapi memang begitu ibu, sekarang ini kan memang zamannya begitu, benarkah? Komunikasi itu dari dulu sama. Iya. Tinggal bagaimana kita mau tidak membangun komunikasi dengan setiap pribadi. Saya kalau lihat suami saya dengan HP, senyum-senyum sendiri, saya bilang, "Cus senyum kamari dulu, jangan cuma senyum di HP." Iya, layar. Dia nentau kan aja senyum. Pas senyum kamari Pak kita supaya kita mau jawab senyum kamari kan jadi bagus tuh rumah tangga. Iya. Jadi kita sering bilang begitu. Jangan orang kalau lihat suami senyum langsung marah-marah. Ngana begini begitu toh. Iya. Sampaikan. Padahal mungkin dia udah nonton kayak yang lucu-lucu. Iya. Jadi dia senyum. Yang istri melihat negative thinking. Senyum pas apa poli. Ternyata dia udah nonton itu komedi-komedi. Jadi perlu bertanya, "Kenapa Pak senyum-senyum?" Begitu pula sebaiknya, "Mama kenapa senyum-senyum?" Begitu toh. Jangan di pikiran apa yang kita pikirkan. Bagaimana dia, begitu, tertawa dengan siapa. Padahal dia nonton seperti itu. Nah kalau tuh suami atau istri lebih senang dengan Facebook, berarti orang juga harus berefleksi ke dalam. Mungkin saya juga yang kurang respon. Dengan suami atau istri seperti itu. Jadi apa yang kita terima, reaksi itu biasa ada karena aksinya kita kan. Nah, jadi perlu perjuangan dari setiap pribadi dalam keluarga untuk melihat realitas dalam keluarga itu dengan kacamata yang jangan kacamata kuda. Tapi kita mesti lihat dengan kacamata yang bening. Sekarang ada rupa-rupa kan Blu-ray, fotokromik. Jadi pakai itu supaya bisa melihat lebih ke dalam. Jangan cuma asal-asal lihat seperti ini dia senyum dan marah. Kita belajar juga lewat apa yang kita saksikan dengan sikap perkataan suami dan anak-anak. Mungkin itu sebagai reaksi atas sikap dan kata-kata saya. Kalau setiap pribadi dalam keluarga mau menjadi terbaik bagi yang lain dalam keluarga, maka pasti keluarga itu bukan berarti bahwa sudah 100% sempurna, tetapi apa yang ditakutkan saat ini perceraian, rupa-rupa hal yang terjadi bisa dihindarkan karena satu masalah komunikasi. Betul. Dan masalah kedua juga yang ini berdasarkan sharing-sharing yang disampaikan, yang menonjol itu komunikasi dan apa? Ekonomi. Sekarang popoji. Orang kan mau popoji. Orang kan lebih ke konsumeristik. Aduh, dorang PHP gaga baru kita jadul. Dorang PHP kalau foto biar keremus jadi gaga. Wih kita punya cuma begini kabur-kabur. Mulai menuntut lebih. Kita lebih senang melihat yang punyanya orang daripada punyanya kita. Nah sekarang bagaimana keluarga kita? Setiap pribadi dalam keluarga belajar berjuang untuk mensyukuri apa yang di hadapan kita. Karena kita tidak tahu yang di sebelah itu dapatnya bagaimana. Perjuangan mereka mendapatkan itu bagaimana. Apa yang kita lihat harus menginspirasi, menyemangati, bukan menggoncang, menggoyahkan iman, bahkan membuat kita pada akhirnya menuntut kepada suami, kepada istri harus berbuat seperti yang rupa tuh sana seperti itu. Kita tidak menerima perjuangan kita sendiri, bagaimana juga perjuangan istri dan anak-anak kita untuk membangun kehidupan keluarga kita. Ekonomi penting. Ada orang bilang uang itu tidak penting, tetapi segala sesuatu perlu uang kan. Tapi bukan berarti karena uang kita mengorbankan keluarga, mengorbankan kemurnian diri kita, mengorbankan nilai-nilai ajaran kita hanya karena uang. Betul. Karena perjalanan hidup keluarga Katolik kita sudah diajarkan bahwa perjalanan hidup keluarga kita seperti perjalanan salib. Via Dolorosa. Ada jatuh bangun, menanjak, tapi ada kebangkitan di sana. Dan ingat, di perjalanan itu ada banyak Veronica, ada banyak Simon dari Kirene, dan yang pasti
ada Bunda Maria yang mendampingi. Dalam keadaan sesulit apapun, seburuk apapun keluargamu, ada Tuhan di situ. Libatkan Tuhan dan percaya Dia akan buka pintu-pintu berkat dalam keluarga. Itu yang sudah saya alami. Dalam situasi sesulit apapun saya datang berdoa, Tuhan, tapi keadaan seperti ini kita tidak mampu. Kita berjuang sebagai manusia, kita lemah, kita angkat tangan Tuhan. Dan saya membuktikan Tuhan selalu turun tangan, bantu saya lewat orang-orang dan terlebih lewat keluarga. Iya. Jadi Pak Jufri, keluarga itu sangat penting. Keluarga itu menjadi kekuatan dasar dari anggotanya. Dia harus kuat dalam keluarga sebelum terjun keluar. Harus kuat. Harus diterima, harus kokoh sebagai pribadi sehingga di luar apapun yang terjadi dia tetap kuat karena dia tahu dia punya tempat kembali untuk booster lagi ketika dia lemah di luar, dia punya tempat. Jadi buatlah seperti itu di rumah kita masing-masing. Betul Ibu. Jadi memang masalah yang dihadapi kita komunikasikan, bukan hanya dengan sesama anggota keluarga tapi juga dengan Tuhan. Nah, apa yang mau disampaikan oleh mendiang Paus Yohanes Paulus II, karena dalam suratnya juga, ya Bu, dalam Familiaris Consortio juga disinggung soal keluarga. Mungkin ada yang mau ditegas, mana yang duluan Ibu? Yang Familiaris Consortio? Itu atau yang... Familiaris Consortio kan tahun 1981, Konsili Vatikan kedua kan 1960 duluan Konsili 62 Vatikan 62 sampai 65. Konsili Vatikan kedua yang pertama menegaskan ini lewat tentang gereja Lumen Gentium dan Familiaris Consortio menyoroti, Paus menyoroti secara khusus peran keluarga sebagai gereja rumah tangga. Berarti ada hal baru yang mau disampaikan. Paus merefleksikan bahwa sebagai gereja rumah tangga, pertama-tama Paus mau menekankan pentingnya orang tua dalam pendidikan iman anak. Karena keluarga adalah sekolah pertama dan utama anak tentang pendidikan iman dan ajaran-ajaran iman yang diwariskan gereja. Jadi Paus mau lewat suratnya itu, Familiaris Consortio, dia mau orang tua menjadi pendidik utama. Bukan hanya kata-kata lewat teladan. Jadi orang tua jangan cuma bilang, nak masuk gereja. Merpapanya enggak masuk gereja. Keteladanan. Karena seperti itu. Anak-anak lebih cepat belajar dari melihat daripada mendengar. Iya, betul. Yang dia lihat dan diteguhkan dengan kata-kata, itu yang lebih masuk. Daripada sekedar ceramah, tetapi orang bilang itu kalau sekarang nggak punya integritas. Tidak punya integritas, cuma tahu bicara tapi nggak tahu berbuat. Tong kosong bunyinya nyaring. NATO, no action talk only. Kan? Jadi orang tua harus berperan, bisa berkata-kata tapi lebih bisa lagi berbuat. Karena perbuatan itu sudah bisa berkata-kata pada anak kita. Itu pertama, kemudian juga lewat Familiaris Consortio, Paus juga mau menekankan kepada keluarga tentang nilai-nilai yang harus terus dihidupi dalam keluarga. Cinta, kesetiaan, dan tanggung jawab. Cinta, kesetiaan, dan tanggung jawab. Cinta dalam keluarga itu cinta yang memang lupa diri. Karena apa? Rela menyerahkan nyawanya bagi sesamanya. Itu kan ajaran Tuhan Yesus. Jadi kita kalau di rumah jangan berjuang untuk saya selalu dicintai. Tapi tidak bisa mencintai, tidak bisa memperhatikan. Cinta itu bukan cuma kata-kata I love you. Tetapi I do it for you. Saya melakukan sesuatu untukmu. Bukan sekedar I love you, cinta-cinta. Tapi bisa melakukan hal-hal yang mengekspresikan cinta. Kemudian kesetiaan. Tapi bukan setia seperti statement yang orang bilang setia, segala tipu ada. Bukan. Kesetiaan berarti sebuah hati yang tidak pernah lelah mencintai. Itu disampaikan oleh dosen saya. Pastor Yosef Anso. Dokter ya? Dokter Yosef Anso. Dosen dulu di seminari, beliau katakan
Setia adalah sebuah hati yang tidak pernah lelah mencintai. Betul. Kalau kita so lelah, kita so tidak setia pasti. Iya. Toh? Apalagi ada orang bilang, tak so nyaman dengan dia. So nyaman dengan yang di rumah. Bahaya itu. Iya. Toh? Jadi ketika menikah, jangan pernah berpikir lagi bahwa dia harus kasih nyaman pada kita. Tapi kita yang harus kasih nyaman pada dia. Beda dengan baru mau kawin. Mau kawin kan kita berusaha mencari pasangan yang sesuai tapi harapan. Kita mau cari cewek, mesti tek. Cowok yang gini begini. Tetapi ketika dalam keluarga, saya yang harus berusaha menjadi pasangan ideal bagi pasangan saya. Apalagi orang di Katolik 1 kali kawin seumur hidup. Nanti kalau satu seumur hidup, kalau mau cari nyaman sayang susah sekali, karena saya dilahirkan untuk memuaskan Anda katanya. Tapi kalau orang berpikir seperti itu maka terjadilah masalah. Iya. Tetapi ketika sudah menikah lewat sakramen perkawinan, kita menjadi tanda kehadiran Kristus bagi pasangan kita, maka kita akan berjuang menjadi pasangan ideal. Kita berjuang untuk menjadi yang terbaik. Nah, kalau dua-dua begitu memang gagal ya. Walaupun harus diakui bahwa pasangan suami istri juga tidak selamanya sebaik itu. Iya. Tapi dalam keluarga itu selain cinta ada juga pengampunan. Betul. Toh? Karena orang manusia sering salah. Jatuh, pengampunan penting. Karena hampir tiap hari juga sengaja tidak sengaja kata dan perbuatan kita bisa menyakiti suami, istri dan anak-anak kita. Saat itu pengampunan, mohon ampun dan diampuni wajib dalam hidup berkeluarga. Di dalam Familiaris Consortio juga Paus mengatakan tentang perlunya pembinaan dan pendidikan terus-menerus bagi keluarga, didampingi. Itu yang di paroki buat katekese keluarga. Itu harus terus. Karena keluarga mengikuti dinamika sebagaimana lingkungannya di dunia ini. Iya. Berubah, jadi gereja harus berperan membina, membimbing keluarga supaya dia bisa mengikuti perubahan dunia ini tanpa kehilangan nilai-nilai Injili Kristiani yang sudah ada dalam dirinya. Jadi memang ada ongoing formation untuk keluar. Karena memang usia perkawinan itu ada yang balita, ada yang lebih dari 10 tahun. Mungkin masalah-masalah lebih kompleks. Iya. Dan memang kita dengar ya usia balita ini yang sebetulnya rawan. Seperti itu. Betul sekali. Kemudian tantangan utama apa yang dihadapi keluarga ini dalam menghidupi gereja rumah tangga? Mungkin ada tantangan. Saya melihat kepada keluarga saya sendiri. Untuk saya pribadi, saya melihat tantangan utama dalam keluarga egoisme dan egosentris. Suka bikin diri inti, dong bilang begitu, Kang. Karena apa? Mencintai, kita harus melupakan diri, ya toh. Jadi ketika saya berdiri pada keakuan saya, egoisme saya, bukan cuma ngana suka dicintai, kita pun mau dicintai. Bukan cuma ngana suka enak, kita juga suka enak. Itu masalah. Jadi ketika kita lupa bahwa kita juga suka enak, suka nyaman, dan kita berjuang keluar dari keakuan kita mencintai dia apa adanya, bukan ada apanya. Beda toh? Beda. Mencintai apa adanya, bukan ada apanya. Ada apanya. Ya kita memang sungguh-sungguh melepaskan keegoisan kita. Kedua, egosentris kan. Egosentris. Semua diarahkan ke diri kita. Punya suami perhatikan kita, anak-anak dengar kita, istri harus dengar kita. Kita membuat backing diri inti di rumah. So kita yang paling penting, pusat. Harus dengar pak kita. Kita lupa bahwa yang di hadapan kita bukan robot. Bukan yang kita sudah programkan. Tinggal tindis, dia lakukan apa yang kita mau. Dia punya kebebasan yang sudah diberikan Tuhan. Akal, budi, dan kehendak bebas. Itu harus kita terima. Bahwa anak sekecil apapun bebas berekspresi.
Dan jangan heran kalau dia berekspresi yang aneh-aneh karena dia belajar dari siapa? Dari sekolah pertamanya bapak dan ibunya. Orang tuanya, Iya, ya betul. Jadi ketika ayah ibu keluar dari ego masing-masing, memberi diri untuk pasangannya, memberi diri untuk anak-anaknya, tidak perlu kita katakan lagi, kita harus berkorban. Karena dia sudah melihat pengorbanan itu dalam keluarga. Iya. Memang keluarga itu butuh pengorbanan. Seperti itu. Kita tahan sebentar, Ibu. Pemirsa umat Kristiani Katolik, kita masih melanjutkan pembicaraan kita dalam sesi ini. Namun kita akan mengikuti pesan-pesan yang akan lewat ini. Jadi Ibu memang ya dalam hidup berumah tangga itu harus saling menerima apa adanya. Dan yang tadi, minta maaf, tolong dan terima kasih Iya, selalu penting. yang Iya. penting. Dalam sebuah gereja ada tempat kudus atau sanctuary di mana setiap orang diantar pada keselamatan. Jadi memang keluarga itu juga realitasnya menggambarkan keluarga yang di atas sana. Karena itu memang ada yang disebut tempat kudus. Kalau dalam keluarga sebagai gereja rumah tangga, di mana persis atau bagaimana kita memperlakukan tempat kudus ini? Iya. Bicara tempat pasti langsung terpikir Lokasi. iya. Ya. Dalam keluarga 2. Oh, ada 2. Tempat itu wadah, lokasi. Iya. Jadi di keluarga kita punya pojok doa tidak? Ruang iya. doa tidak? Punya Iya. altar doa tidak? Karena di situ menjadi tempat keluarga bersama berkumpul berdoa. Itu secara fisik. Iya. Kedua, tempat berarti suasana. Suasana yang ada dalam keluarga. Setiap pribadi merasa nyaman tidak dalam keluarga. Diterima apa adanya, bukan ada apanya. Rasa aman tidak? Dia rasa terlindungi tidak dalam keluarga itu? Disupport tidak? Dibutuhkan tidak? Ada kan anak-anak coba jalan kemana-mana tidak ditelepon. Iya. Anak yang bakos nanti semua bayar kos baru dapat telepon. Tapi ketika kita menelpon, gimana dek, bye-bye, Iya. aman, dia merasa bahwa dia diingat selalu, dia dibutuhkan kehadirannya. Itu penting. Sekedar bertanya, so makan enggak di kos, ya seperti itu. Perhatian itu harus tetap ada, biarpun dia so dewasa. Iya. Untuk saya sebagai ibu, kebetulan anak saya memang belum menikah, tapi so cowok-cowok. Iya. Setiap hari, bukan setiap hari saya telepon pulang kerja. Gimana Val? Bye-bye, sehat, sehat. So makan, sudah. Sampai papanya itu, mama luar biasa. Harus. Iya. Anak-anak harus disapa setiap hari. Nah itulah menjadi tempat kudus. Tempat kudus. Iya, keluarga. Suasana itu ya Iya, Bu, harus suasana diciptakan. Jadi tempat kudus dalam keluarga bukan sekedar ruang doa tadi, Iya. tetapi ada hati yang tulus untuk mengampuni. Ada jiwa yang mau berkorban, ada mata yang selalu menatap penuh kasih dan kehangatan. Ada telinga yang mau mendengarkan, ada bahu yang kuat untuk menopang. Ada tangan yang mau merangkul dan mengangkat saat anggota keluarga jatuh. Ada kata yang selalu meneguhkan. Jika demikian maka syair lagu Keluarga Cemara bagus sekali Kang. Ya Bu. Harta yang paling berharga adalah iya. keluarga. Puisi yang indah yang bermakna adalah keluarga. Dan saya mau katakan pada kesempatan ini pesan Paus Fransiskus yang begitu bagus. Iya Bu. Ingatlah bahwa tidak ada keluarga sempurna. Betul. Kita tidak menikah dengan orang yang sempurna. Kita tidak memiliki ayah ibu sempurna, anak-anak yang sempurna. Tapi ingat dalam ketidaksempurnaan kita adalah ada cinta Allah yang sempurna yang menguatkan. Iya. Karena itu mengampuni dan diampuni penting. Jika tidak ada pengampunan dalam keluarga, tidak ada kedamaian. Nah Ibu, dalam konteks pesiara pengharapan, berarti keluarga-keluarga kita juga disebut sebagai pesiara pengharapan.
Iya. Pengharapan yang dimaksud dalam Ecclesia Domestika ini, apakah ada bisa menyinggung soal ini? Pengharapan Iya. apa yang dimiliki keluarga? Pengharapan ini adalah faktor penting dalam keluarga. Karena kalau keluarga tidak ada harapan, ya so mati itu. Kan bahasa begitu ya. Betul. Karena ketika orang berharap, itu segala daya dalam dirinya akan keluar. Karena dia punya pengharapan besar. Keluarga Kristiani adalah keluarga yang berpengharapan. Jadi dalam situasi sesulit, seburuk apapun keadaan keluargamu hari ini, percaya bahwa dengan berharap pada Kristus Sang Penyelamat yang telah menebus kita dengan darahnya, keadaan kita akan dipulihkan. Setiap keluarga harus percaya bahwa ada pemulihan. Pengharapan itu membuat dia bisa menyelesaikan masalah ketika dia berharap bahwa pemulihan akan datang. Roh Tuhan akan bekerja ketika dia berserah kepada Tuhan. Itu pengharapan. Seperti Bunda Maria. Bukan putus asa ketika dia katakan terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Tetapi itu kepasrahan total kepada Allah bahwa Bunda Maria meyakini tidak ada yang mustahil jika Tuhan berkenan. Itu setiap keluarga harus sadari bahwa jika Tuhan sudah kumpulkan engkau menjadi satu keluarga lewat sakramen perkawinan, Dia akan hadir dalam setiap pergumulan hidupmu. Tapi apa engkau mau libatkan Dia dalam pergumulanmu? Jadi itulah kita adalah bagian dari pesiara pengharapan mewujudkan keluarga sebagai Ecclesia Domestika. Benar Ibu. Jadi memang kalau kita tidak punya pengharapan yang ada dalam Yesus Kristus, ya tentu ketika ada tantangan, goyah dan lain sebagainya. Bagus yang disampaikan tadi bahwa berubah dari diri kita sendiri sebelum kita mau mengubah orang lain, dan realitas contoh-contoh tadi yang disampaikan memang itu yang dialami dalam keluarga-keluarga Kristiani Katolik. Nah, kemudian peran gereja sebetulnya Ibu dalam memperteguh rumah tangga ini, Ecclesia Domestika dalam hal ini pimpinan kita atau tokoh-tokoh awam, seperti apa yang harus mereka lakukan? Untuk saya sangat bagus sekali ada komisi keluarga di paroki. Itu yang perlu digiatkan. Komisi keluarga itu membuat kegiatan kunjungan keluarga. Kalau visitasi memang, visitasi. Bukan cuma pastor. Kalau memang kita kan pastor susah, cuman sendiri melayani cuma banyak. di misa menyampaikan, tapi komisi itu yang harus berdaya, mengunjungi ketika kita hadir di rumah itu, melihat kehidupan keluarga itu, kita bisa tahu apa yang sementara mereka gumuli. Karena biasa kita kumpul di gereja kan kita hanya melihat adanya kita saat itu. Aman. Tapi ketika ke rumah, aduh kasihan. Ternyata orang butuh kehadiran, butuh peneguhan, butuh bersama-sama mencari solusi. Jadi digiatkan kembali itu. Komisi keluarga di pusat paroki. Seperti itu. Memang betul yang disampaikan Ibu. Kalau di paroki lain ada itu. Biasanya tiba-tiba datang pelayan. Bukan nanti mau antar sakramen. Ada waktu lain bisa ketemu mereka. Biar cuma tanya-tanya bagaimana. Terlebih keluarga-keluarga muda itu memang rentan akan pengaruh dari luar. Apalagi tadi bicara ekonomi. Nah Ibu, selain itu tadi yang pembinaan ongoing formation, itu bisa dilakukan dalam bentuk misalnya ME, tapi tidak semua juga yang terlibat. Choice juga. Tapi di sini kan kita di Gorontalo kayaknya untuk ME dan Choice belum begitu booming. Belum ada. Untuk saya, komisi keluarga ini atau seksi katekese
di paroki itu ada buat program khusus. Bisa seminggu sekali, sebulan sekali, pembinaan keluarga, dan kita bagi sesuai dengan usia perkawinan. Dan kita buat program itu pembinaan sesuai dengan keadaan peserta kita. 1-5 tahun atau biasanya 1-2 tahun sendiri. Karena usia perkawinan 1-2 itu kan baru melucuti semua topeng. Jadi masih shock culture, biasa orang bilang, aduh begini kotek dia, waduh begini kotek Kang, biasa begitu Kang, 1-2 tahun kata. Jadi baru topeng-topeng dibuka, baru mulai jeda palia aslinya bagaimana. Apalagi ditambah dengan kebutuhan kalau ada anak 1-2 tahun pertama, itu memang perlu pendampingan. Masuk tahun ketiga mungkin sudah mulai menerima, kalau didampingi sudah mulai menerima. Tapi kalau tidak didampingi, so lebih jauh, bahaya itu. Jadi tugasnya seksi katekese buat pendampingan 1-2 tahun perkawinan khusus, kemudian 3-5 tahun dan selanjutnya. Itu berdasarkan dengan keadaan psikologis dari pasangan suami istri itu. 1-2 tahun pertama biasanya berat, dan itu harus ada pendampingan. Jadi bisa dibuat seksi katekese. Kalau susah untuk membuat seperti di keuskupan ada ME, Marriage Encounter, atau Choice, kita susah buat di sini, buatlah program sendiri sesuai dengan konteks masyarakat Katolik Gorontalo. Seperti itu. Biar sederhana ya Bu, karena memang dengar-dengar ada yang kayak harus nginap di hotel. Ya memang paketnya itu komplit ya. Ya konsekuensi pasti biaya. Karena memang kalau kita mau undang misalkan keluarga dalam seminar begitu, ya pasti ada manfaat yang mereka akan terima. Tapi kalau kita kemas mungkin dalam bentuk ada games ya begitu bisa. Dan ada juga yang lalu pembaruan janji perkawinan, makan malam romantis. Sampai silakan berprogram. Yang penting itu kembali membangun hubungan yang baik antara suami istri. Pertama mereka jadi nahkoda di keluarga itu, jadi nahkoda ini mesti kuat. Saya suka menserikan contoh dari Monsinyur Senomutra yang selalu membuat rekoleksi keluarga, di mana di situ ada pembasuhan kaki suami istri. Jadi suami membasuh kaki istri, begitu pula sebaliknya. Dan saya melihat bahwa sungguh-sungguh roh pengampunan terjadi saat itu ketika suami istri itu saling membasuh kaki. Jadi itu sangat luar biasa, dan mungkin sebagai seksi katekese di sini bisa diusulkan ke pastor untuk buat seperti itu, rekoleksi Sabtu Minggu, dipuncaki di hari Minggu seperti itu. Jadi kalau memang kita care dengan keluarga dan merasa penting peran keluarga dalam gereja besar, harus pikirkan, buatlah kegiatan-kegiatan pembinaan, penguatan kepada keluarga di paroki kita. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri. Dampingi mereka sebagaimana Bunda Maria, Veronica, Simon dari Kirene yang mendampingi Via Dolorosa Tuhan Yesus. Memang sungguh indah kalau keluarga itu berjalan seperti yang diharapkan terjadi dalam keluarga kudus di Nazaret. Lanjut, kemudian Bu, dalam konteks gereja di Gorontalo memang pasti keluarga ini berbeda tantangannya dengan yang di tempat lain. Misalnya dalam kehidupan menggereja, keluarga-keluarga ini mungkin tidak sebanyak kegiatan yang mereka jalani seperti di tempat lain. Terutama dalam konteks jubileum, saya cukup prihatin juga misalnya dengan adanya Porta Santa. Kita berkunjung ini tidak ada gerakan itu juga saya kira menjadi tantangan tersendiri bicara soal tempat kudus itu. Mungkin ada, karena kalau misalkan cuma di devosi kita berjumpa atau di animasi, nah itu bagaimana Ibu? Keluarga apakah ada inisiatif tersendiri dari mereka atau memang harus? Sekali lagi kalau melihat bahwa gereja itu adalah persekutuan, berarti harus ada yang menggerakkan.
Kalau gerak sendiri-sendiri bukan persekutuan itu, Iya. toh? Iya. Dan sekali lagi peran gereja penting kalau ditempatkan dalam konteks jubileum. Yang sekarang kalau kita lihat di media sosial orang mengunjungi Porta Santa, Iya. pintu suci ya. Pintu suci. Iya, pintu suci Porta Santa yang sebenarnya pusatnya di Vatikan. Iya. Pintu yang hanya dibuka 25 tahun sekali. Betul. Tapi di gereja katedral juga dibuat Porta Santa miniatur. Di Tomohon ada. Di gereja Tomohon. Jadi umat juga mengunjungi itu. Iya. Pintu suci dibuka. Rahmat Allah terbuka bagi siapa saja. Dan itu terbuka juga bagi setiap keluarga yang mau datang. Bisa juga diusulkan bagaimana kita memilih satu waktu untuk ke keuskupan. Oh iya. Misalnya per wilayah rohani. Bulan ini wilayah rohani 1 sampai 4 semua buat ziarah ke Porta Santa. Langsung juga ke tempat ziarah. Karena memang sebagai manusia kita butuh juga penguatan audiovisual. Iya. Jadi tidak hanya mendengar, tapi kita mesti melihat juga. Dengan melihat semakin meneguhkan apa yang kita dengar. Iya. Seperti itu. Di sini kita kurang memang tempat-tempat ziarah. Sehingga kita merasa bahwa kita agak kering ya. Agak kering. Tapi kalau kita lihat kan untuk saudara-saudara kita yang di Manado banyak sekali tempat ziarah sehingga hampir setiap minggu mereka ziarah ke Goa Imi Maria ini, Iya. ziarah ke tempat suci ini, kita kan tidak ada di sini. Iya. Nah, itu kalau memang mau dari seksi katekese paroki mau buat pembaharuan keluarga semakin baik dan kita mau berjalan bersekutu dalam gereja besar, bisa dibuat program-program seperti itu. Terakhir Ibu, sebelum masuk doa mungkin pesan yang bisa Ibu sampaikan sebagai kesimpulan dari pembahasan kita. Keluarga-keluarga Katolik, kita adalah keluarga yang sudah dibentuk oleh Allah. Kita menyadari kita tidak sempurna, tapi cinta Allah yang sempurna kita yakin akan menguatkan kita. Maka jadilah oase bagi para anggota keluargamu dalam pesiarahan pengharapan di dunia ini. Bisa. Itu saja pesan saya kepada umat Kristiani Katolik di mana Anda berada. Bu, kita akan berdoa dan mohon Ibu menuntun doa kita. Ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas segala rahmat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pribadi per pribadi, keluarga per keluarga, sebagai satu persekutuan gereja umat Allah yang bersiarah di dunia ini. Bapa, kami keluarga-keluarga tidak sempurna, tapi kami yakin Engkau Allah yang sempurna akan datang terus hadir bersama dengan kami dalam perjuangan dan pergumulan kehidupan kami. Kami mau serahkan kepadamu ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Segala pergumulan kehidupan kami, kehidupan keluarga-keluarga kami, biarlah Engkau Allah pulihkan, sembuhkan, agar kami pun boleh sempurna di hadapan-Mu. Ya Allah yang Maha Baik, kami mau serahkan perjalanan kehidupan keluarga ini, keluarga-keluarga kami, dalam rahmat, penyertaan dan penyelenggaraan-Mu. Semoga kami kuat, kokoh, teguh dalam perjalanan pesiarahan pengharapan kehidupan kami. Terpujilah Engkau, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu atas doanya dan kesediaan sudah membagikan rahmat untuk kita semua. Pemirsa dan umat Kristiani Katolik, kita sudah akan mengakhiri pembahasan kita dalam pertemuan ini. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi kekuatan bagi kita, terlebih bagi umat Kristiani Katolik, keluarga-keluarga dalam menjalani hidup kita. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih dan Tuhan memberkati.